Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara yang tayang setiap Kamis harusnya. Ini saya sudah sedang mengerekamnya hari Jumat sore bahkan menuju maghrib. Sore menuju maghrib di mobil. Apa mungkin kedepannya gue nggak usah bilang podcast Biar Lega tuh tiap Kamis kali ya. Pokoknya podcast Biar Lega setiap minggu aja gitu. Gimana? Karena tidak tahu akan ada di hari apa. Tergantung semesta mengizinkannya gue tayang di hari apa dan rekaman di hari apa. Gimana kalau gitu? Aduh. Jalanan sempit amat sih. Semua parkir kanan kiri, tidak ada yang peduli dengan pengendara jalan lainnya. Astagfirullahaladzim. Kebayoran Lama nih. Untuk yang di Jakarta, daerah pasar Kebayoran Lama tuh no rules, man. Nggak tahu mana yang bener gue, mana jalur yang satu arah, mana yang dua arah. Bodoh. Puyeng aing. Ini episode berapa ya? 62 ya kalau nggak salah ya. 61 apa 62 apa 63. Ya itulah pokoknya. Sejujur-jujurnya gue nggak tahu nih minggu ini, nggak nyiapin apapun, nggak kepikiran tema, nggak kepikiran apa yang mau dibahas. Seminggu ini juga kan kegiatan ya gitu-gitu aja paling. Apa ya, gue mulai nge-gym. Tadi gue, ini kan hari Jumat ya, tadi siang gue Jumatan di masjid. Jadi sedikit cerita, selama pandemi ini dari Maret ya berarti ya, gue baru Jumatan ke masjid baru 2 kali selama pandemi yang sekitar 4 bulan ini. Pertama di bulan Juni di sebuah masjid di sekitaran Tangerang, karena waktu itu gue lagi ada urusan ke Tangerang sama teman gue kan. Terus udah mau Jumatan nih, sholat Jumat yuk masjid. Ya udah deh, ayo deh. Insya Allah masjidnya aman lah. Pas dateng jalan kaki, kata orang deket kok ada di sini masjid. Set masjidnya ramai penuh selayaknya sebelum corona. Biasa aja orang. Ada yang pakai masker tapi ya nggak semua. Sisanya cuek aja lah. Tidak ada protokol kesehatan sama sekali. Tidak disediakan hand sanitizer. Kayak gitulah. Intinya semua seperti tidak ada corona. Itu Jumatan gue pertama. Jumatan gue kedua adalah tadi siang. Jumatan gue kedua di masjid dekat rumah. Akhirnya gue nyobalah masjid dekat rumah. Yang ternyata kan gue datang biasa, udah khotib lagi, khotbah udah agak mulai dikit. Yang ternyata sudah rame dong tentu, dan ternyata sampai keluar sampai ke jalanan jamaahnya. Biasanya kan gue Jumatan selalu di masjid itu kan. Kalau dari rumah biasanya tuh nggak pernah sampai jalanan, selalu penuh tapi ya nggak sampai jalanan. Kalau ini sampai di jalanannya pun, tapi bukan jalan gede ya, kayak agak gang gitulah. Di jalanannya pun penuh gitu, udah rame. Gue mikir, gue kan nggak ngeliat suasana di dalam masjid ya karena udah terlalu penuh dan nggak kelihatan juga. Gue sih husnuzonnya adalah mungkin karena di dalam physical distancing, jadi kapasitasnya nggak full, ya nggak? Karena physical distancing, jadi mungkin kapasitas nggak full kayak biasa, jadi orang sampai ngeluber keluar, mungkin kayak gitu. Tapi anjing, motor parkir miring, pantatnya ke jalan, mantap jiwa. Mungkin ya physical distancing, jadi di luar. Yang di luar pun gue udah nyiapin bawa sejadah sendiri. Yang di luar pun ada beberapa yang rapet, ada beberapa yang physical distancing, ada beberapa yang pakai masker, ada banyak juga yang tidak. Selesai sholat Jumat, gue doa bentar langsung cabut, nggak mau nunggu keburu rame cabutnya, keburu desek-desekan gitu. Walaupun gue juga di luar sih, jadi cepet keluarnya. Nggak tahu gue minggu depan nih bakal Jumatan apa enggak, atau paling nggak jangan di masjid itulah.
Ada 2 sih di komplek gue, yang satu agak jauh. Cuma nggak tahu sih, ngeliat tadi kok santai banget ya. Karena sebelumnya gue kapan ya? Mungkin 2-3 minggu lalu gue lagi ada kerjaan gitu ke kantor temen gue nih. Kantor temen gue kebetulan di suatu komplek perumahan. Kompleknya nggak komplek mewah banget sih, tapi komplek lumayan lah. Rumahnya yang nggak ada pagarnya gitu loh. Tapi bukan klaster juga. Bukan klaster yang cuma 10 rumah gitu. Enggak, nih komplek lumayan, tapi bukan yang komplek mewah banget gitu. Persis di depan, jadi kantor temen gue kayak rumah gitu. Persis di depannya ada masjid. Waktu itu pas maghrib kan, ya udah deh maghrib kan sekalian sholat. Ya udah sholat di masjid aja, orang masjidnya persis depan rumah banget. Masjidnya gede. Nah, itu mantep tuh masjidnya. Mungkin karena di komplek dan diurus dengan baik ya. Sholat jemaahnya nggak terlalu banyak waktu itu, sholat maghribnya. Sholat berjamaahnya berjarak, mungkin ada sekitar 10 orang, 15 orang lah sholat jamaah maghrib. 10 lah, nggak terlalu rame kok. Kami berjarak. Gue kebetulan udah pakai masker karena emang bawa. Gue bertiga sama temen gue kan. Temen gue 2 orang tidak pakai masker. Lalu sama pengurus masjidnya dikasih box masker, yang masker medis yang isi 50 tuh, dikasih suruh pakai dulu sebelum sholat gitu. Jadi mereka menyediakan masker untuk yang tidak pakai karena wajib pakai gitu, si pengurusnya yang ngasihin secara gratis. Mantep banget. Terus di depannya ada hand sanitizer nggak ya? Ada kalau nggak salah. Di tempat wudhunya juga ada sabun untuk cuci tangan. Jadi protokol kesehatan mantap sekali di komplek itu. Suatu komplek di Andara. Mantap. Walaupun itu masjidnya unik ya, di dalam tempat wudhu cowoknya ada kompor. Pas teman gue masuk duluan, Lang mau bikin Indomie nggak? Gue kaget, bikin Indomie? Ada kompor dalam masjidnya. Jadi gitulah. Karena gue mikirnya tadi kenapa gue nyoba Jumatan lagi, karena gue keluar aja udah kok gitu. Walaupun tetap mencoba mengikuti protokol kesehatan, gue keluar udah, masa ke masjid enggak sih gitu. Akhirnya gue coba tadi sholat Jumat. Ternyata masjid kompleks saya tidak menerapkan protokol kesehatan. Nggak tahu deh, mungkin menerapkan tapi orangnya kebanyakan jadi susah diatur karena Jumatan atau gimana ya, gue belum tahu. Tapi bikin gue jadi bingung minggu depan Jumatan apa enggak. Karena ya itu, selama pandemi ini baru 2 kali lah gue ke masjid untuk Jumatan. Berarti ada sekali ke masjid yang di komplek temen gue itu untuk sholat biasa gitu, sholat fardu yang biasa. Ternyata protokolnya bagus di masjid itu. Ya begitulah kisah pandemi ini yang tak kunjung selesai, tapi yang positif nambah terus. Bikin pusing anjing. Pusing gak sih lo? Pusing lah pasti lah ya. Sampai kapan? Semoga cepat kelar lah ya. Kasian gue ngeliat, gue kemarin baru ketemu temen. Gue kemarin ada kerjaan syuting ke Kompas TV, terus ketemu temen gue yang kru di sana yang udah dari lama gue kenal juga, udah lama nggak ketemu kan, ngobrol-ngobrol. Dia sama temennya barengan sama partnernya bikin coffee shop di Jakarta. Udah jadi semua, desain interior udah beres, udah tinggal buka. Ternyata kena pandemi, jadi belum buka sama sekali sampai sekarang. Lu bayangin, dia udah keluar modal lumayan, minjem bank juga, jadi sekarang dia tiap bulan tetap mesti bayar cicilan pinjamannya ke bank ya, bayar cicilan pinjaman ke bank. Dia mesti bayar cicilan ke bank, tapi dia penghasilan dari si coffee shopnya belum ada karena belum buka sama sekali. Dan kebetulan belum terdaftar di Gojek dan GoFood dan GrabFood gitu. Jadi dia pusing, lagi pusing-pusingnya sekarang. Wow, gila. Karena sebelumnya gue bulan lalu gue ke bengkel ini kan, servis rutin mobil di Bintaro. Nah kebetulan deket situ temen gue juga buka coffee shop tuh. Kalau dia ceritanya baru buka 2 minggu terus pandemi. Tapi karena mungkin di Bintaro kali ya, bukan di Jakarta banget gitu, bukan red zone. Jadi dia tetap buka tapi selama pandemi. Selama ini nggak tutup. Jadi ngandelin online, yang dia jualan yang 500 ml lah. Dia nggak jual yang 1 liter, dia jual 500 ml. Jadi hidupnya dari situ. Coffee shopnya dari 500 ml dan ya alhamdulillah bertahan, walaupun berat sih, dia akuin berat banget.
Dia mengakui kalau berat kalau gini terus gitu, cuma ngandelin GoFood-GoFoodan terus sampai kapan nggak tahu kan. Ngeri banget ya. Gue dengar cerita teman gue yang Bintaro itu aja ngilu, terus kemarin baru dengar yang cerita teman gue yang di Kompas lebih ngilu lagi. Anjing, kasihan. Yang bikin lebih serem ya itu, gue juga pernah bilang sih, kayak kita nggak tahu sampai kapan ya itulah. Kalau tahu kan misalnya 6 bulan ya udah kita siap-siap lah 6 bulan tabungan atau siasatin penghasilan gimana. Ini kita nggak tahu apa-apa men, nggak tahu sampai kapan, ngeri banget. Coba yang karyawan mungkin ada yang udah di lay off, atau kayak teman gue dipotong 40% gajinya men, 40%. Tapi mau gimana, lu mau sebel, mau cabut, siapa yang lagi nerima kerjaan, nerima pegawai baru di masa sekarang kantor. Mau nggak cabut tapi dipotongnya 40%, tapi ya udahlah gitu kan, daripada nggak ada sama sekali. Sementara cicilan kan tidak ada yang dipotong. Cicilan saya tetap baik-baik saja. Tiap bulan nyicil gitulah ya. Kerjaan sih kalau gue pribadi udah mulai ada, walaupun misalkan di studio pun tidak ada penonton yang kayak gitu-gitu. Teman gue banyak yang sudah mulai ke kantor, ada yang dibebasin dari kantornya mau WFH mau WFO, terserah gitu. Ada yang mungkin fleksibel gitu, seminggu cuma 2 kali ke kantor, sisanya santai. Udah macem-macem, tapi ya masih gini-gini aja lah, semua masih misteri semuanya. Sama-sama ngeraba nih kita nih. Apa ya, gue mau ngomongin apa ya. Kemarin 13 Juli Stand Up Indo ulang tahun loh, ke-9. Gokil kan? Sudah 9 tahun loh Stand Up Indo. Iya 9 tahun bener. 9 tahun men. Dan gue ada kurang lebih dari awal. Mantap. Gak berasa juga udah selama ini ya Stand Up Indo, dan gua pribadi gitu berkecimpung di kayak ginian, di stand up. Sesuatu yang belum pernah kepikiran sebelumnya. Kerjaan baru yang belum pernah kepikiran sebelumnya. Gak kepikir gua akan ada di bidang ini. Walaupun gue, ini mungkin salah satu doa gue dulu kali dijawab Tuhan dengan cara ini. Gue dulu pengen bekerja di industri kreatif lah, apapun bentuknya. Belum tahu waktu itu bentuknya apa, karena dulu kan gue suka yang gitu-gitu lah, suka ngedesain, suka papercraft, suka gambar lah. Walaupun semua serba suka aja ya, bukan ahli. Suka ini, suka itu, kayak gitu. Dan sekarang gue lagi ada di industrinya nih. Jadi ini jawaban dari doa-doa gue. Coba lu pernah mikir gitu gak sih? Posisi lu sekarang nih, coba lu pikir lagi ke belakang, apakah ini bagian dari doa-doa lu dulu? Lu ada di posisi sekarang ini. Mobil yang lu punya mungkin, sepatu yang lu punya, posisi kerjaan yang lu punya, apapun yang lu punya sekarang, coba hentikan sejenak mobilitas, pikirin, lihat sekeliling lu, lihat apa yang lu pegang, lihat yang ada di sekeliling lu. Ada berapa doa yang udah terjawab coba yang lu punya sekarang? Gokil. Kalau gue sih jujur ada ya, kalau gue rasain ya. Pertama gue pengen yang tadi di industri kreatif. Kedua mungkin ini mainan. Dulu gue pengen banget punya banyak mainan. Walaupun gue udah berapa tahun berhenti beli. Maksudnya udah jarang, mungkin setahun bisa sekali doang kali gue sekarang beli mainan. Kalau dulu bisa tiap bulan ada kiriman mainan baru ke rumah. Itu yang ternyata ya udah aja gitu, punya banyak mainan, oh gini rasanya. Itu salah satu doa gue. Terus pengen keliling Indonesia, dulu gue pernah ngebayangin itu tercapai karena stand up. Bahkan sampai keluar negeri juga karena stand up.
berhubungan semua tuh, industri kreatif. Terus industri kreatifnya ternyata di dunia komedi. Terus gue pengen keliling Indonesia, tercapainya juga lewat si industri kreatif ini. Terus apalagi tadi, mainan juga karena si industri kreatif ini yang gue ingin, karena komedi. Apalagi ya, doa-doa gue dulu ya, pengen, mungkin ada lagi kali yang gue nggak kerasa. Ada pasti, coba lu pikirin, banyak lah pasti yang sekarang posisi anda sekarang nih, lihat banyak yang mana yang doa-doa lu dulu nih, pengen ini pengen itu. Lalu apa alasan anda untuk tidak bersyukur pada hidup ini? Apa alasan anda mengeluh berlebihan? Ingat, gue selalu bilang ngeluh tuh nggak apa-apa karena tuh manusiawi. Aduh capek, aduh ini, nggak apa-apa men, asal jangan berlebihan. Semua harus ada porsinya. Asal bersyukurnya jangan lupa dibanyakin juga bro. Itu yang bikin ngerasa, yang bikin kadang lu ngerasa cukup gitu. Walaupun bukan berarti lu jadi berhenti ya dengan lu bersyukur, masa ya Allah terima kasih untuk semuanya, udah deh saya udah cukup gitu. Jangan terus lu jadi berhenti kerja, berhenti berbuat, berhenti berkarya, nggak juga sih. Tapi lu untuk tahu aja kalau ini tuh lu sudah dicukupkan lah gitu. Karena kadang yang gitu-gitu suka nggak berasa, kita ngerasanya kurang aja, ngerasanya kok segini doang gitu, kok dia punya itu, kok gua enggak, ya nggak, suka gitu kadang-kadang tuh. Nggak kadang-kadang sih, sering. Sekarang gue berada di tengah kemacetan Jakarta pulang kantor hari Jumat nih. Ya syukuri aja lah, kumaha deui masih bisa beraktivitas dan diberi kesehatan dari corona. Maksudnya beraktivitas tetap bisa tanpa kena penyakit. Dan berarti juga mobil gue masih bagus. Teman dari 2012 ini masih bisa menjadi workhorse, menemani gue kemanapun. Dengan berapa kilometer ya sekarang? 131.000 kilometer. Berarti berapa tuh, coba hitung ya. Hey Siri, 130,000 divided by 8. 130,000 divided by 8 is 16,250. Oke, berarti mobil gua ada suara Tokopedia tuh. Berarti mobil gua setahun kok nyala? Berarti mobil gua setahun jalan 16.000 km kira-kira. 16.000 km tuh kemana aja berarti ya? Masih disyukuri. Coba kalau kesayangan aku ini rusak, aku tidak bisa beraktivitas, aku harus keluar uang lagi untuk benerin atau apa, itu yang perlu disyukuri juga dong. Sesimpel ini sih, kalau lu bingung, kalau lu masih sampai ngerasa enggak ada yang bisa disyukurin dari hidup gua. Sesimpel lu masih bisa tidur nyenyak di malam hari, masih ada atap di atas kepala lu, masih ada lantai di bawah kaki lu, udahlah, syukurin. Itu Kia Carnival yang baru tuh keren juga ya. Tadi barusan papasan, kayak van gitu ya, besar. Gue lagi ngomongin apa tadi? Bersyukur jadi ngomongin mobil lagi. Udah terlalu serius gue, nggak mau terlalu serius gue, kayak orang bener. Tapi bener sih, bersyukur. Biasanya gue bersyukur tuh beneran ngucapin terima kasih gitu ya ke Allah, ke Tuhan gitu.
Ya Tuhan makasih atas ini. Biasanya gue kalau nggak sebelum tidur, harusnya mah setelah bangun ya, karena terima kasih udah dikasih umur lagi, sehari lagi gitu. Apa sebelum tidur cocoknya? Makasih atas hari ini dan semuanya. Atau selalu bersyukur aja kali ya. Mau sebelum tidur, sudah tidur. Apa tadi? Mau ngomong apa tadi? Ya biasanya gue kalau nggak habis ibadah, sebelum tidur biasanya sih kalau saya mah. Kayaknya paling pas aja gitu. Kalau motor yang suara knalpotnya keras gitu, si pengendara itu berisik nggak sih sebenarnya? Ngerasa berisik? Apa kita doang sebagai pengendara lain yang terasa berisiknya? BTW, apa gue udah cerita di episode minggu lalu ya? Gue pengen nyoba masang peredam tambahan di mobil gue nih, biar mobil gue makin kedap kayak mobil-mobil Eropa yang mahal-mahal, kayak BMW, kayak Mercy yang udah keren-keren tuh kelasnya tuh kan kedap banget tuh dalamnya tuh. Kapan deh ke Blok M untuk pasang. Apa lagi yang mau diomongin ya? Gue beneran bingung nih, nggak nyiapin apa-apa. Ya biasanya juga cuma nyiapin poin-poin sedikit sih. Tapi ya, gue baru lagi belajar DaVinci Resolve. Yang tidak tahu, DaVinci Resolve itu adalah software untuk edit video, edit audio di PC, di laptop. Karena selama ini gue pakai Adobe Premiere, yang terakhir gue pakai ini bajakan. Ya jangan ditiru sih. Walaupun gue juga udah pernah ceritakan kalau gue tuh makin kesini mengurangi bajakan, mencoba mengurangi software nih yang masih ada beberapa yang gue pakai bajakan nih. Tadinya gue pakai Adobe Premiere tuh, nggak tahu sih, semi bajakan kali ya. Jadi kayak ada orang yang buka jasa di Tokped gitu, gue nemu ini subscription Adobe Premiere selama setahun. Jadi gue harus perpanjang per tahun. Karena kan sekarang Adobe dia gitu sih ya, Adobe tuh bisnisnya ya itu bisnis sih, tapi ya udahlah ya. Gue sebel aja karena dia tipenya kan, tahu orang Adobe kan paling lazim dipakai kan ya Photoshop, ya Premiere, ya Lightroom, ya After Effects. Dia kan sistemnya kita langganan, jadi kita harus bayar per bulan atau per tahun kalau mau pakai softwarenya secara legal gitu. Padahal kalau ada yang bisa aja beli untuk seumur hidup, mau gue bayar berapa dolar gitu, kayak mungkin 1 juta atau berapa gitu kan, jutaan, tapi asal sekali bayar aja. Ini gue kan pernah ngeliat paket-paketnya tuh, kalau mau paket satuan doang tuh mahal emang, satu software. Ada yang paket full semua Adobe per tahun, tapi gue nggak butuh. Paling gue yang sering gue pakai Premiere sama Photoshop doang. Akhirnya gue nyari lah di Tokped tuh, sempet tuh gue pakai tuh setahun apa 2 tahun ya kayak gitu tuh. Adobe-nya langganan dari Tokped, tapi nah itu gue nggak tahu tuh legalitasnya, kayaknya sih semi legal ya. Jadi kayak mungkin ini sama aja kayak orang yang jualan akun Netflix premium gitu kali sih, ya nggak sih? Kayak gitu. Nah sekarang kan gue udah berapa bulan terakhir tuh error abis itu, terus gue jadi pakai bajakan lagi. Nah terus gue ternyata googling ada nih yang menjadi saingannya dan full gratis dengan segala macam fitur, namanya DaVinci Resolve. Dia sebenarnya ada 2, ada versi yang bayar juga. Yang bayar pun sekali bayar, nggak langganan. Sekali bayar udah selamanya jadi punya lu. Terus yang full itu kelebihannya itu yang full kayak lebih lengkap untuk grading, color grading, terus untuk visual effect gitu, bukan CGI sih, ya visual effect lah. Sementara aku kan tidak butuh itu, grading pun aku belum belajar lah, belum butuh lah. Gue masih yang penting ngedit, potong-potong, ngasih title, ngasih
tulisan gitu-gitu doang kan gue. Jadi gue yang versi gratisnya pun sudah cukup gitu. Dan ini full legal, gratis, lu bisa download, namanya DaVinci Resolve. Nah ini gue lagi belajar nih, udah berapa minggu ini gue nonton YouTube dan langsung praktek sih, nyobain untuk ngedit untuk video YouTube gue lagi. Karena ya YouTube gue walaupun jarang-jarang diuploadnya, tapi kan gue ingin tetap upload gitu. Itulah gue tuh pengen bayar orang sebenarnya, tapi gue tuh pengen ngedit sendiri gitu loh. Aneh ya, gue pengen ngedit sendiri tapi males. Pengen ngedit sendiri tapi guanya males. Tapi pengennya ngedit sendiri biar taste-nya tuh gue banget gitu, taste editannya gue tahu ini kemana yang perlu gitu-gitunya loh. Karena kan gue yang ngerekam juga, gue kan syuting sendiri, jadi ya udah gue aja ngedit. Tapi males ya gitulah, banyak mau emang gue. Intinya itu, gue lagi belajar si DaVinci Resolve. Oh iya, silakan. Iya. Jadi gue baru masuk ke suatu tempat, ngambil tiket, terus satpamnya menembak kepala gue 35 gue. Berarti gue dingin dong ya. Nggak normal juga dong 35 kan. Sekarang nih di tempat umum, sebelum gue udahan nih sesi ini, sekarang dulu kan tadinya pemeriksaan tas, metal detector segala macem, karena kan teroris dulu kan, bom lah kasusnya, jadi metal detector segala macam dikencengin. Sekarang termometer jidat dan semua sama seperti pemeriksaan metal detector, serba formalitas, betul, seadanya, yang penting diperiksa. Kayak tadi 35, masa 35 gue kayak gitu. Terus kadang apa namanya, gue kemarin berdua sama temen gue di mobil, karena si pas satpamnya ada di sisi kanan, di sisi supir, karena gue yang nyetir, jadi gue doang yang diperiksa jidatnya, temen gue enggak, tapi oke aja masuk. Kayak aneh sih peraturan, kayak peraturan dari polisi kalau di mobil berdua harus satu di depan satu di belakang. Oke deh kalau itu taksi atau taksi online yang kita baru ketemu hari itu di mobil. Kalau dalam satu rumah nih, gue misalnya sama orang rumah nih, berdua, dari rumah kita udah bareng di rumah, terus di mobil masa harus pisah? Kan nggak ngaruh juga, itu tuh aneh menurut gue. Kalau taksi iyalah, katanya kalau mobil pribadi dan ketemu udah jalan dari rumah bareng, masa harus pisah? Orang sampai rumah bareng, sampai lokasi juga bareng. Sama halnya seperti ya kalau kita udah bareng dari rumah, masa sampai restoran kita harus pisah duduknya, harus berjarak? Kan udah bareng dari tadi di rumah juga bareng gitu. Atau mungkin suami istri yang bahkan satu kasur, masa sampai restoran harus pisah? Tapi udahlah ya, kita hormati saja protokolnya Pak. Mungkin karyawan dan restoran situ hanya menjalankan prosedur juga gitu. Kayak gitu. Yang sejauh ini yang menurut gue ketat itu McDonald's. Gue udah berapa kali sempet makan di McDonald's dine-in. Dia yang ketat tuh. Gue berdua aja nih padahal udah semobil. Saat antri depan kasir gak boleh barengan, harus sendiri-sendiri dan jarak 1 meter di belakang. Terus duduknya pun kalau yang ditulis X sama sekali tidak boleh didudukin. Karena kalau di restoran lain, gue sempet makan di mana ya? Ya di beberapa tempat lain lah, yang walaupun udah X masih boleh-boleh aja kadang didudukin, nggak disuruh pergi sama mbaknya, kayak gitu. McD sejauh ini yang paling ketat nih. Starbucks juga lumayan, jadi kita masuk diperiksa suhu, sama ada hand sanitizer otomatis yang harus kita cuci tangan situ. Kalau McD juga ada hand sanitizer disemprotin sama satpamnya, kayak gitulah. Itu ya kayaknya yang franchise luar gitu ya yang paling ketat. Ya kurang lebih begitu. Oke deh, udah. Gue nanti lanjut lagi baca email Okai. Coba tebak gue merekam bagian kedua dari podcast Biar Lega episode 62 ini kapan. Kalau tadi kan Jumat sore, sekarang Jumat dini hari sudah menuju Sabtu. Biasalah gue tuh selalu malas mulai, karena tadi kan Zoomnya dibawa-bawa, terus sekarang berarti gue harus setup lagi Zoomnya di meja. Aduh,
Ntar gue bikin studio sendiri lah. Oke, sekarang saatnya baca email yang sudah masuk ke podcastbiarlega@gmail.com. Oke, email pertama udah dari 19 Juni. Oke, aku baca ya. Penasaran. Halo bang, mau cerita biar lega. Ada quote yang mengatakan manusia berubah karena pikirannya terbuka atau hatinya terluka. Koreksi jika salah, nggak tahu deh. Nah, menjadi manusia yang berubah karena hatinya terluka lalu secara tidak langsung pemikirannya terbuka itu boleh nggak ya bang? Soalnya sepertinya begitu. Soalnya gue sepertinya begitu. Bagaimana menurut Anda Bung Gilbas? Menjadi manusia. Nah, jadi manusia yang berubah karena hatinya terluka lalu secara tidak langsung pemikirannya terbuka. Iya nggak apa-apa karena nggak ada benar salahnya dong, ya nggak? Karena berarti fasenya yang lu lewati ya itu gitu. Mungkin bukan berubah sih, gue nggak mau menggunakan kata berubah, lebih tepatnya bertumbuh, ya nggak? Karena berubah susah sih untuk manusia berubah menurut gue ya. Kalau udah sifatnya emang sombong sampai mau miskin mau kaya dia juga tetap sombong seumur hidupnya gitu. Jadi mungkin lebih ke bertumbuh atau ya pemikirannya berubah gitu. Gue jadi berubah ya. Ya pemikirannya jadi terbuka, lebih terbuka, tapi jadi bertumbuh sih itu sebagai manusia menurut I. Oke lanjut, ntar dulu ya gue mau i-checkin dulu gimana ya. Oh iya deh emang drive. Ya udah sih ntar dulu ya, padahal gue bisa pause loh, nggak apa-apa biar kalian semua dengerin. Oke, sama satu lagi bang, setiap email-email yang masuk ke email podcastbiarlega@gmail.com itu setelah dibaca didiamkan saja atau langsung dihapus bang? Penasaran aja sih. Soalnya saya kepikiran pasti ada yang email terus-menerus dari awal sampai sekarang ini atau apapun itulah. Nggak ada yang gue hapus sih, ngapain juga dihapus, biarin aja servernya Google berat sama email-email kalian itu yang nggak penting semua. Oke sekian bang, btw gue biasa dengerin podcast lo sembari kerja rumahan bang, beres-beres rumah. Oke terima kasih banyak. Lanjut, pacaran long distance religion. Hai Gilang, salah satu yang disenangi dari podcastmu adalah mendengarkan cerita-cerita pendengar yang dikirim melalui email. Banyak dari cerita mereka yang bisa relate dan jadi konfirmasi-konfirmasi dalam beberapa hal yang jadi struggles. Ternyata kita nggak sendirian struggling hal tersebut. Teman-teman lain mengalami juga. Dari beberapa episode ada pendengarmu yang mention hubungan beda agama. Ini juga jadi keresahan yang relate dengan kehidupanku. Usia aku memasuki 25 tahun. Sejujurnya aku gak pernah force myself too hard harus menikah di usia berapa dan semakin kesini juga bukan masalah usia yang jadi keresahan. Yang jadi keresahan justru bukan usia bertambah, melainkan pemahaman semakin terbuka, pergaulan makin luas dan bertemu dengan orang yang bisa kita gak sangka akan jatuh cinta dengan orang tersebut. Kebetulan aku berkarir di bidang event yang membawaku banyak bertemu orang dan aku juga punya usaha F&B yang juga mana marketing produknya melibatkan banyak orang. Dari kedua hal itu aku banyak ketemu orang-orang. Banyak sekali kata orang dari tadi. Yang tidak seagama juga dengan culture yang berbeda dan akhirnya ada satu di antara banyak itu yang didapati bisa sejalan dengan keterbukaan pemahaman. Orangnya pun baik-baik, bisa kasih insight yang membangun. Progres hubungan sehat, saling mendukung dalam ibadah masing-masing dan sampailah pada berpikir untuk it's okay menjalani hubungan beda agama. Awalnya sempat mikir kayaknya ini kesalahanku deh karena merasa sudah di usia sekarang dan sudah sambil fokus juga ke kerjaan, makanya tidak berusaha mencari yang lain. Udah ketemu yang beda agama ini ya udah sama yang beda agama aja. Toh juga udah ngerasa cukup baik dan pemikiran itu juga semakin mendalam setelah mendengar seorang berkata, jangan kayak trompet tahun baru yang udah lewat 31 turun harga jadi murah. Lewat 31 ini tanggal. Oh analoginya baru dengar gue. Aku gak bermaksud menurunkan standarku dengan berpacaran sama yang beda agama. Tapi dari apa yang dijalani emang yang didapat orang yang berbeda agama tersebut baik dan bisa menjadi pendamping yang membawa pengaruh positif. Apa aku terlalu awam untuk teramat yakin merasa ini semua baik? Padahal aku belum sampai di titik mempertanyakan siapa yang dengan ikhlas ingin mengalah pindah agama. Belum sampai di titik merasa ribet dengan menyelesaikan administrasi secara negara dan secara agama masing-masing yang harus diurus dalam case pernikahan beda agama. Belum juga sampai di titik mempertanggungjawabkan pilihan dengan mental yang kuat kalau dihujat orang-orang di sekitarku, khususnya keluarga dan lingkungan pertemanan yang seagama. Dan satu hal lagi, bagaimana cara menyampaikan ke orang tua dan meyakinkan beliau atas pilihan kita yang berbeda agama ini?
Belum sampai di titik ini. Walau mungkin bisa jelasin betapa baiknya pasangan yang beda agama ini, tapi tetap aja kalau di depan orang tua akan ada celah untuk terasa belum cukup meyakinkan penjelasan itu. Gilang, I know you from your answer ke pendengarmu yang bertanya perspektifmu tentang pasangan beda agama. Dirimu cukup terbuka dan welcome dengan pilihan beda agama. I really appreciate it and happy to know your kindness. But sorry I put you in the situation to imagine kalau seandainya kamu juga ada di case ini. Bagaimana cara kamu menjelaskan meyakinkan orang tua untuk pilihan hidupmu? We'll be glad to hear your advice. Thanks in advance. Kenapa sih jadi beban semua gue harus jawab? Gue sih bukannya appreciate, welcome beda. Gue sih welcome dengan semua sih, mau lu gay kayak, mau lu suka sama cewek juga, mau lu suka sama tanaman, asal nggak lu bukan perampok, lu bukan teroris yang ngeledakin bom bunuh diri. Kalau bom bunuh diri kan mungkin itu ya. Lu bukan masuk jaringan teroris gitu, lu bukan orang yang bunuh orang lain karena berbeda, lu bukan orang yang ngerampok, lu bukan koruptor, lu bukan apa kayak yang gitu-gitu mah gue welcome sama semua. Nggak cuma soal orang bilang apa tadi, welcome dengan pilihan beda agama, ya iyalah itu orang lain gitu kan, pasti gue welcome aja yang jalanin orang. Kenapa mesti gue tidak welcome atau tidak setuju? Siapa saya menjadi hakim dunia bagi orang-orang lain tersebut gitu. Jadi gue kayak lebih ke semua sih. Saran saya adalah banyak berdoa, ikuti kata hatimu, karena pada ujungnya kita hidup sendirian lah di bumi inilah. Nggak, maksudnya walaupun kita perlu bantuan orang dalam melakukan apapun, tapi tetap ujung-ujungnya ya kita hanya sendirilah menjalani semuanya, apapun pilihan. Ini mah lebih jawaban general lah, jadi apapun pilihan yang diambil. Karena kan yang susah itu kan bukan milih, tapi konsisten menjalani hal yang sudah dipilih tersebut. Ya nggak, itu yang susah. Milih mah gampang, milih apapun gampang gitu. Ada pilihan mah pilih yang ini gampang. Yang susah adalah komitmen dan konsisten dengan pilihan yang sudah diambil tersebut. Jadi terserah Anda, ikuti banyak doa, banyak ibadah, banyak doa, dan ikuti kata hati. Karena sejauh ini kayaknya kata hati itu tidak pernah salah deh. Dia kemana membawanya, membawa kehidupan kita, ya nggak? Senang bisa menyalurkan keresahan ini dengan bercerita dan menulis email. Semoga teman-teman di luar sana yang sedang dalam struggle pilihan pasangan beda agama bisa sama-sama dikuatkan dan terus melanjutkan hidup dengan kebahagiaan yang sejati. Cuelah. Terima kasih Gilang, sehat-sehat dan bahagia ya. God bless ya. Terima kasih, sama-sama. Lanjut, fobia koceng. Jangan dibaca alamat email bang, gue mau ngeluarin unek-unek yang gue pengen banget keluarin dari dulu. Gue punya fobia kucing. Kalau lihat kucing gak takut-takut banget, tapi kalau skinship sama kucing tuh gue bener-bener sesak napas. Skinship apa sih? Sentuhan kali ya maksudnya. Deg-degan, lemes banget, dan keringet dingin. Sumpah fobia ini tuh bener-bener ganggu banget. Apalagi teman-teman sampai SMP. Teman-teman SMP sampai teman kuliah pada kayak anjing semua. Bilang gue pura-pura lah, bilang gue alay lah, sampai yang lebih ngeselin lagi tuh mereka sampai ngerjain gue. Makanya gue sekarang gak pernah bilang kalau gue fobia kucing biar gak dikerjain sama mereka. Gue pengen banget sembuh, sering nonton video tentang nyembuhin fobia sendiri tapi gak ada hasilnya. Pengen gitu ke psikiater tapi mahal banget, mending duitnya buat bayar UKT. Yang paling nyebelin tuh ada temen gue yang suka kucing dan sering niruin suara kucing gitu. Terus dia sengaja manggil kalau ada kucing pas lagi nongkrong. Padahal dia tahu kalau gue takut. Sumpah gue sebel banget kalau lagi di keramaian dia suka tiba-tiba ngeong-ngeong. Dan itu mirip banget asli, gak bohong. Ya gue takut, gimana lagi ya bang, langsung parno gitu. Gak tahu dah tuh maksud temen gue gitu apaan. Habis sarapan Whiskas kali ya. Kayak sengaja banget gue bikin gue kelihatan takut di depan banyak orang. Emang susah punya temen kayak Dakjal. Mau kagak ditemenin tapi anaknya suka baik ke gue. Makasih ya bang udah dibacain, gak ada faedahnya juga email gue ini. Semoga dijauhkan dari teman-teman yang kagak ada akhlaknya ya bang. Ya namanya teman juga begitulah. Itu berarti udah teman deket. Ya gak apa-apa lah. Wah.
Oh ini seru nih kayaknya nih. Karya saya dijiplak, masuk 9gag dan dijual-jualin. Halo Bang Gilbas, perkenalkan nama saya Tidar, seorang ilustrator indie alias freelance ilustrator yang berdomisili di Malang. Bukan Bang, bukan di Lowokwaru. Karena kalau ada email dari Malang, Anda selalu bilang pasti kamu dari Lowokwaru. Enggak, pasti kamu dari Klojen, ya enggak? Atau dari Sigura-gura, atau dari Sriwijaya, atau dari Suhat, atau dari... Saya mau cerita Bang dan nanya pendapat Bang Gilbas. Jadi cerita gini Bang, suatu malam saya dimention seorang teman di sebuah gambar 9gag di Twitter. Setelah saya lihat gambarnya, ternyata itu adalah gambar yang dijiplak dan diubah dari gambar yang saya buat tahun 2017 berjudul I Am The Champion untuk keperluan display picture di Dribbble. Dia ngasih link Dribbble-nya nih. Gua klik dulu. Dan Instagram. Gambar itu merupakan interpretasi saya dari sebuah kalimat klise yang sering kita dengar di seminar-seminar ISQ nggak jelas, bahwa kita semua lahir sebagai pemenang. Hehe. Jadi gambarnya nih kayak sperma, atau kan bentuk sperma kayak kecebong warna putih. Ini gue menginterpretasikan ini maksudnya sperma ya. Sperma lagi seneng karena dia dapat medali emas, karena dia sperma yang menang. Gitu bukan maksud karya lo. Lucu gambarnya. Oke. Lalu saya melakukan penelusuran lebih lanjut di Google dan menemukan bahwa ternyata karya saya tersebut banyak dijiplak dan dijual dalam bentuk merchandise di situs-situs seperti Redbubble, TeePublic, Apalah, dan TT lainnya. Buktinya saya lampirkan di bawah. They are making money out of my work, sementara saya di sini masih miskin, cok. Gue paling senang dengar orang Jawa Timur ngomong janco dengan penekanan yang pas. Gue nggak bisa soalnya. Janco. Dan saya di sini masih miskin, cok. Gitu nggak sih? Nggak ya, kurang. Dan yang membuat saya tambah kesal adalah orang-orang ini menggubah gambar saya tersebut dengan cara yang wadaw, bukan yang jadi tambah bagus, malah jadi makin busuk. Coba ya gue cek. Ini gambar yang asli. Coba jadi apa? Oh iya, dibikin jadi, dibedain dikit ekornya jadi ke kanan, dijadiin muk. Wow. Kalau di googling banyak sekali, udah jadi kaos, jadi apa. Wow. Ya. Ya, pada akhirnya saya tidak melakukan apa-apa, cuma bisa mendoakan orang-orang tersebut agar anusnya mampet, tidak bisa digunakan untuk BAB selama-lamanya. Oh ya Bang, sekalian lah kalau Bang Gilbas dan biar lega mania berkenan, bisa lihat-lihat gambar saya di, nih yang mau lihat, instagram.com, ini slash lagi, ini akun IG-nya ya, otak_idang, otak_idang, oke. Atau dribble.com/otak_idang, atau mungkin kalau perlu ilustrator atau gambar buat apa saja saya bisa Bang. Oke, ntar saya save dulu emailmu ya, siapa tahu saya perlu di masa mendatang. Gimana cara dikasih star biar gue ntar kalau nyari gampang. Oke. Mana tadi lanjut. Terima kasih banyak Bang udah dibacain, semoga sehat selalu dan podcast Biar Lega bisa menjadi nomor 1 mengalahkan podcast Mas. Enggak lah, jadi nomor 1 saya bukan tujuan saya bikin podcast nih. Podcast Mas mantap sekali, lucu banget, gue juga senang denger ya. Jadi gue lagi ngecek Instagramnya, si gambar sperma itu dijadiin profile picture, biar orang tahu kalau itu punya lo. Ya susah sih ya. Masalahnya yang ngupload ke 9gag juga nggak tahu siapa kan, bukan lu yang ngupload kan. Bukan lu yang ngupload, terus bukan 9gag juga yang duitin, alias orang-orang lain mungkin ngeliat gambar itu di 9gag atau apa, akhirnya jadi di copy aja, dibikin gitu. Nggak tahu sih, waktu lo upload ke Dribbble, gue nggak ngerti Dribbble ya, itu tuh kayak DeviantArt kali dulu ya, atau apa sih. Dulu gue upload tuh ke DeviantArt, apa itu nggak diprotek ya gambar lu atau apa sehingga bisa ditiru ya, atau belum lu daftarin, atau gue nggak ngerti lah kalau soal copyright yang resmi gitu gimana caranya. Cuma gue prihatin sih melihatnya. Baru tadi gue bahas juga kan soal gue belajar pakai software editing yang gratis gitu biar nggak ngebajak. Emang tidak enak dibajak bro, makanya gue juga berusaha untuk sangat ngurangin bajakan sedari lama. Wah, gue turut prihatin. Semoga ini
Siapa tahu nanti berkah ke lu bukan dari gambar ini rezekinya. Mungkin gambar ini jadi kesebar luas, anggap aja jadi portofolio. Ini kalau mau lihat sisi positif ya. Dan nanti dapat duitnya dari gambar atau karya yang lain yang setelah ini gitu. Ya kan. Nah, ya udahlah. Mau gimana, mau dituntut siapa yang dituntut, tapi aduh, nggak enak juga dibajak ini, tapi ya udahlah. Oke, lanjut. Anonim, dampak pandemi COVID. Halo Bang Gilbas, saya mau cerita soal dampak COVID ini. Jadi istri dan kakak saya itu adalah nakes di kota Bogor. Istri saya bidan di salah satu rumah sakit semi swasta, semi pemerintah. FYI, jangan dibaca, titik-titik, oh itu nama rumah sakitnya. Dan kakak saya seorang apoteker di rumah sakit swasta. Istrinya tadi bidan, kakaknya apoteker. Karena COVID ini banyak yang orang takut ke rumah sakit dan memang dianjurkan pemerintah untuk tidak ke rumah sakit kalau tidak mendesak. Dampaknya rumah sakit jadi sepi pengunjung atau pasien, yang berarti pemasukan juga berkurang. Sedangkan di sisi lain rumah sakit banyak pengeluaran untuk COVID. Yang dirugikan adalah nakesnya. THR kemarin alhamdulillah tetap cair tapi dicicil 3 bulan. Terus paket sembako THR pun dipangkas. Tahun lalu bisa 2 kantong lebih, kemarin cuma 1 kantong. Dan pamungkasnya adalah merumahkan beberapa karyawan, tapi alhamdulillah istri dan kakak saya tidak termasuk ke dalamnya. Mungkin orang-orang di luar sana taunya bantuan untuk nakes dari pemerintah dan swasta bejibun, tapi nyatanya yang sampaikan nakesnya nggak seberapa. Nggak tahu deh kalau saat penyaluran udah belok ke kantong siapa dulu. Pasti emang diambil sama anjing-anjing itu tuh di atas-atas tuh, gue juga sebel. Akhirnya kayak yang kena yang kita-kita gini lah, kroco-kroco kapitalisme yang di bawah ini, di negara korup ini. Intinya masa pandemi gini semua berdampak, mulai usaha kecil sampai usaha gede. Pizza Hut sampai jualan di pinggir jalan, bener. Gue baru tadi juga lihat masih 100.000 dapat 100.000 dapat 4 rasa 4 pizza. Kayaknya dapat 4 pizza yang personal deh, yang kecil banget tuh. 100.000 dapat 4 dan jualan pakai motor di pinggir jalan. Domino's juga suka ada tuh. Sampai perusahaan gede aja sampai gitu loh. Perusahaan gede, Topet, Bukalapak, Grab, Gojek, Traveloka banyak PHK, iya betul. Bahkan Airi tutup, Hook tutup. Dan kata Bang Gilbas, yang tetap nyaman hanyalah PNS-PNS yang kalau kerja di kantor juga cuma ngopi dan makan gorengan doang. Waduh, saya nggak tahu ya kalau itu ya, apakah mereka cuma ngopi dan makan gorengan doang. Takutnya itu tuduhan yang nggak beralasan. Karena setahu saya mereka main Zuma juga. Tapi emang bener PNS enak nih saatnya. Wah, baru sekarang gue kepikiran tai lah sosok mau jadi stand up, mau ngibur orang, kagak lah. PNS sudah paling bener, sama koruptor. Harusnya gue jadi pejabat, gue korupsi, udahlah yang penting gue kaya di dunia. Mau gue akhirnya masuk neraka kayaknya nggak apa-apa dah. Daripada gini sekarang ya nggak? Kerja keras, setengah-setengah, kaya enggak, miskin enggak, tapi di tengah-tengah aja gitu. Sementara kita ngeliat yang kita tahu busuk-busuknya orang atau pejabat, dia kaya raya banget, rumahnya gede, bisa keluar negeri apalah segala macem lah. Secara uang ya gue nggak tahu kebahagiaan mereka ya, tapi paling nggak kaya raya lah. Paling nggak kaya raya di dunia terus jelas masuk neraka. Ya kita ini nih yang kaya enggak, miskin enggak, tapi ngelakuin dosa juga iya, dan kayaknya masuk neraka juga kayak. Jangan ikuti pemikiran tadi. Tetaplah berbuat baik, tetaplah berusaha keras, jangan sirik sama orang yang kaya banget, tetap beribadah. Ya. Sekian keluh kesah saya sama ini saya sampaikan biar lega. Biar lega. Sehat selalu, sukses selalu, regards. Best regards. Baru juga tadi gue cerita soal coffee shop teman gue ya. Aduh, memang sedih lah ini. Ini lanjutan yang tadi nih. Dampak pandemi COVID continue. Dia Bang Gilang, baru juga tadi pagi saya email cerita dampak COVID istri dan kakak saya. Ternyata saya juga mau tidak mau terkena dampak COVID ini. Siang ini ada pengumuman dari atasan kalau gaji bulanan saya dipotong juga. Demikian keluh kesah saya sampaikan biar lega. Baru juga tadi gue bahas soal ginian ya. Teman gue yang dipotong 40%. Ya semoga. Ingat, satu pintu ketutup, pintu lain kebuka. Mungkin di gaji bulanan kamu yang sekarang pintunya udah setengah-setengah ketutup nih karena dipotong. Tapi gue yakin ada gaji. Pintu lain yang kebuka. Lanjutan, kok udah ada email lanjutan dia? Email sebenarnya yang mana? Jadi dia email lanjutan. Masa lalu gebetan dan insecure. Oh, coba lihat email sebelumnya ada nggak ya? Oh, ini dia. Masa lalu ini dan insecure. Ini soal yang apa sih?
Soal yang dia gue bacain yang episode lalu kayaknya nih. Deket cewek menurut, aduh panjang lah emailnya lah, males gue bacain lagi. Intinya nih ada email lanjutannya yang isinya, pada tanggal sekarang gue udah gak deket lagi sama dia bang. Sepertinya dia udah menemukan seseorang yang lebih sefrekuensi dan sesuai dengan apa yang dia idam-idamkan. Sekarang gue hanya bisa tenggelam dalam kesedihan. Celah. Mampus. Oke lanjut, kartun favorit. Assalamualaikum Bang Gilang, alamat email gak usah dibacain. Gue seorang maba semester 2 mau curhat biar lega, maaf kalau kepanjangan. Jadi gini bang, 2013 bapak gue masang TV kabel. Awalnya sih beliau bilang agar gue sering mendengar percakapan bahasa Inggris. Tapi setelah berjalannya waktu, gue malah jadi tertarik dengan kartun-kartun yang disuguhkan di TV kabel tersebut. Gue menyukai kartun berjudul Sofia the First. Awal-awalnya sih nonton itu masih diem-diem karena takut gak dibolehin nonton itu. Karena kan itu adalah kartun princess yang notabene hanya ditonton oleh anak-anak perempuan. Tapi seiring, oh ini cowok ya dia ya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kedua orang tua saya suka nonton film kartun itu. Saat sedang mengikuti Sofia the First di tahun 2016, bapak gua nggak memperpanjang langganan TV-nya. Alhasil gue tidak dapat mengikuti episode-episode selanjutnya dari kartun tersebut. Kala itu gue merasa sedih bang, karena kartun dari Disney Junior itu susah cari bajakannya di internet, nggak ada. Nggak kayak anime yang banyak sekali bajakannya. Beberapa tahun berlalu gue udah ngikutin Sofia the First. Nah saat pandemi ini terjadi, gue memasang TV parabola sendiri untuk menghilangkan kebosanan. Kemudian gue mulai mengikuti kartun Sofia the First lagi. Gue ngerasa seneng banget bang bisa ngikutin kartun ini lagi. Tapi beberapa hari yang lalu kok gue ngerasa kenapa episode baru kartun ini gak ada lagi ya. Setelah gue searching ternyata kartun itu udah gak dibuat lagi dan episode terakhirnya tayang 2018. Di situ gue ngerasa sedih banget bang. Padahal umur 20 tahun dan sedih karena soal begituan gak kayak maba-maba yang lain. Sedih itu paling karena cewek. Sofia the First yang mana coba gue cari lah. Sofia the First. Oh, ini memang kayak buat anak kecil banget ya. Oh, memang Disney Junior buat balita. Menurut lu gue aneh gak sih bang? Sedih karena begituan. BTW 2013 gue masuk SMP dan 2016 gue baru masuk SMA. Makasih ya bang udah dibacain. Gak aneh sih, biasa aja. Lu gak tahu ibu-ibu di Jepang tuh sampai punya guling yang gambar anime, tokoh anime favoritnya. Ada yang nikah sama anime. Di dunia ini ada loh orang nikah sama jembatan. Ada orang nikah sama ya tokoh anime gitu. Ada orang nikah sama tanaman. Nggak aneh bro. Anjing ini panjang banget ya Allah. Minta pendapat bang, maaf panjang. Iya tahu panjang, gue udah lihat. Bang nama saya Aji, saya mau minta pendapat aja nih bang. Soalnya di PAM nggak dibaca-baca sama bang Adri. Takutnya dibaca pas sudah putus jadi sia-sia pendapatnya. Sama aja nih, gue baca juga udah lama. Lu email dari 29 Juni. Back to the topic. Saya pacaran sama cewek nih bang, satu kampus, satu kelas sama saya. Kita pacaran di akhir-akhir kuliah. Karena dari awal menurut saya dia orangnya sabar, lebih mentingin orang lain dari dirinya. Bahkan dia mungkin satu-satunya cewek di kelas yang gak punya aib. Soalnya tiap nongkrong gak ada yang pernah bahas dia. Kecuali satu, dia pernah meninggal mantannya pas masih semester 2. Oke. Karena alasan-alasan itu akhirnya saya mutusin merhatiin dia. Stok doang. Saya mulai perhatiin dia dari semester 5. Pada bulan Juni sekitar habis lebaran tahun lalu saya beraniin dia jalan nonton stand up. Kata dia mau, hari begitu menyenangkan. Sampai habis nonton show stand up kita nongkrong di Malioboro. Disitulah ngobrol panjang lebar. Saya nyeritain masa kelam saya yang gak pernah pacaran dan cuma suka sama satu cewek seumur hidup, yaitu teman SD saya. Dia juga cerita soal meninggal mantannya. Dari situ saya menilai tinggi dia kalau dia orang yang terbuka. Bahkan deep story-nya aja dia mau ceritain ke halayak. 2-3 kali jalan bikin saya memantapkan diri buat nyeriusin dia. Karena tiap jalan paling intens itu ngobrolnya. Jadi di situ saya nilai dia sosok yang open minded. Singkat cerita kita jadian setelah dia sidang tugas akhir. BTW kita lulusan D3. Awal-awal masih happy bang. Apapun yang saya ucapin. Mulai hal normal sampai yang dark dia slow aja. Dia oke aja sampai 2 bulan jadian. Dia udah mulai emosi bang. Saya ngomong agak pedes dikit dia emosi. Saya tanya alasan dia emosi, katanya gak baik buat kedepannya. Takutnya mulut saya nyakitin orang. Oh, gitu katanya. Lambat laun mulut saya semakin terkontrol bang. Hampir gak pernah saya bahas-bahas yang dark sama dia. Karena pasti dia ngambek. Sampai pada titik saya udah mentok ngerem mulut saya bang. Dia masih emosian. Bahkan gak tanggung-tanggung bang emosinya. Dia pernah kabur jam 2 malam pergi ke Malioboro karena ada ribut kecil waktu itu. Apapun alasannya lu setuju nggak bang dengan respon emosi yang pergi jam 2 pagi sendirian? Enggak sih, karena itu
nggak bikin hubungan kalian lebih baik juga, ya kan? Kalau lu tanya dia puas nggak dengan dia ninggalin atau pergi jam 9 jam 2 pagi, nggak, pasti dia nggak puas juga. Nggak bikin semua lebih baik sih sebenarnya yang gitu-gitu. Tapi ya namanya juga orang emosi kan, kadang orang nggak semua bisa ngontrol saat dia emosinya. Oke, lanjut. Lalu kita hidup bareng lagi kerja di Jepara, di pabrik. Dia semakin sensitif. Saya udah sampai ke titik jadi orang lain. Toh respon emosinya masih sama bang, suka kabur-kabur dini hari. Dia mungkin dini hari berubah jadi serigala kali atau gimana. Pokoknya tiap kabur dia bikin story yang akhirnya saya cari karena saya merasa dia tanggung jawab saya kalau kenapa-napa. Bagus. Dia orang yang gak bakal nunjukin rasa sedih ke orang bang, makanya dia milih pelarian kabur-kaburan. Singkat cerita udah 10 bulan jadian bang, tapi emosinya masih kayak gitu terus. Bahkan untuk hal sepele bang, kayak saya play lagu JKT48 dia marah. Saya minta dia cepat beres-beres karena udah telat kerja, dia marah. Pokoknya banyak hal sepele bang, sampai saya bingung mau nulis yang mana saking sepelenya. Oh iya bang, saya sampai ngapalin tanggal-tanggal ribut. Hampir tiap bulan kita ribut bang, sampai kayak ada patternnya gitu. Nah sekarang kita LDR bang, saya di Brebes, dia di Blora di rumahnya. Dan gak mungkin dia kabur kalau ribut sama saya karena takut sama bapaknya. Situasi LDR gini bang, dia kalau ngambek suka blokir seluruh medsos saya. Padahal kesalahannya cuma saya telat bangun, saya suka begadang, suka makan malam. Hal-hal kayak gitulah bang, dia blokir sampai 3 hari. Dia selalu bilang saya kekanak-kanakan bang setiap ribut. Saya udah kenal ortunya, udah nginep sampai 3 malam di rumahnya. Sebaliknya, dia juga nginep di rumah saya. Jujur saya capek bang ngadepin emosinya. Selalu saya yang normalin keadaan dengan nurunin harga diri sampai tanah bang. Tapi di lain waktu saat dia sadar, menurut saya dia terbaik bang. Dia mau nyuciin baju saya, dia masakin saya, bela-belain datang jauh ngerawat saya pas sakit. BTW ibu saya TKW. Pokoknya the best bang dikala sadarnya. Tapi di sisi emosinya ngaco, dia suka batalin janjian hanya karena saya ngelakuin hal yang salah menurut dia. Nggak ada toleransi, pokoknya batal aja udah. Soalnya dia kalau ribut nggak ngeklirin kala itu juga, harus nunggu 2-3 hari harus baikan tanpa bahas masalahnya. Pernah saya bahas dia malah marah lagi nyalahin saya A, B, C, D. Jadi saya putusin nggak mau blow up masalah kalau udah tenang pasca ribut. Dia juga suka ngomongin mati-mati kalau sifat depresinya kambuh. Saya bingung bang harus ngapain, mertahanin berusaha ngubah emosinya apa ngelepas dia yang punya sisi depresi yang harus ditolong bang. BTW dia waktu kecil sering dihakimi ortunya sampai main fisik. Saya takut bang kalau lanjut sama dia akhirnya nikah. Saya takut pas H-1 akad dia ngambek dan akhirnya nikah batal. Saya harus gimana ya bang, lanjut apa stop? Makasih bang udah bacain, semoga lancar terus podcastnya. Panjang ya. Pertama kalau menurut lu dia punya masalah masa kecil, sering dijudge segala macam, ada baiknya jangan email ke gua tapi Anda ke psikiater. Psikiater apa psikolog sih? Psikiater ya, psikiater terdekat ya. Karena setahu gue kalau pakai BPJS atau apa gitu murah kok, psikiater ada yang murah-murah kok. Nggak semahal yang dikira dan tidak semenakutkan yang dikira. Apalagi kan takutnya ini ada masalah dengan kesehatan mental yang kita tidak bisa memahami secara kasat mata. Lanjut, kalau ada polanya tiap bulan, berdasarkan dari pengalaman saya, coba perhatikan apakah kira-kira dia marahnya saat sebelum belum dapat atau menuju dia mens, menuju dapat. Nah bisa jadi itulah masa PMS, karena menurut pengalaman saya sih seperti itu. Ada pola-pola pola-pola sensitif dan gampang marah yang terjadi di tanggal-tanggal tertentu. Kok kenapa bisa gini ya? Setelah ditilik, oh karena mau dapet. Kayak gitu. Jadi coba perhatikan tanggalnya. Sekarang lu pikirin aja, lu banyak senengnya apa banyak sebelnya sama dia. Siapa tahu lu ternyata pelengkap dia gitu. Kalau nggak ada lu mungkin dia bisa lebih gila lagi kali marahnya, ya nggak? Siapa tahu kayak gitu. Terus lu nggak akan bisa ngubah dia, sekali lagi lu nggak akan bisa berubah orang. Berusaha ngubah ekspresi emosi susah, lu nggak akan bisa ngubah orang. Yang bisa lu ngubah diri lu sendiri pelan-pelan dengan harapan orang lain itu sadar maksud kita dan akhirnya mereka bertumbuh dengan sendirinya dan meredam hal-hal yang jelek dari dirinya, ya nggak? Kayak gitu aja sih dari gua si sotoy ini. Aduh, anjing nih selanjutnya juga panjang pisan. Terakhir lah ya, udah 30 menit.
Jangan dibaca di alamat email ya bang. Apa ini trust issue ya? Ini nama subjeknya. Halo bang Gilang, nama aku ada di alamat email, gak usah disebutin ya bang. Aku umur 20 tahun, mau cerita masalah aku yang mungkin trust issue. Di umur aku yang sekarang dan lingkungan aku yang gini-gini aja, aku jarang nemuin trust issue karena gak ada di antara teman-teman aku yang ngomong, aku punya trust issue sama cowok nih, kayak gitu. Kalaupun ada teman aku yang jomblo ya emang pilihan aja. Kebanyakan dari mereka pakai alasan emang gak mau mendekati zina. Jadi aku gak benar-benar tahu gimana sebenarnya trust issue ini. Sekarang ini aku pacaran 2 tahun sama Emas. Sama Emas. Oh ini nama samaran. Dan kita LDR dari awal pacaran. Anggap aja Emas ini nama pacarku bang. Emas ini baik banget. Tipe cowok yang gak macem-macem. Selama 2 tahun kita pacaran justru banyak masalah yang akarnya dari aku. Misal aku cuek banget. Gak mau angkat telepon dia kalau lagi di luar atau kalau lagi sama teman. Aku selingkuh deket sama cowok lain. Ya walaupun gak jadian tapi tetap aja. Kenapa lu selingkuh anjir? Dan banyak masalah lain yang emang aku yang buat, tapi dia tetap bertahan dan masih mau sama aku. Bahkan dia rela dalam setahun 3 kali nyamperin aku ke Jakarta dari Jawa Timur sana cuma buat ketemu aku. Aku masih percaya bang, cinta dan ketulusan itu ada. Tapi akhir-akhir ini aku capek bang, hampir tiap hari dengerin mama aku jelek-jelekin laki-laki. Emang sih dari dulu juga sering, kira-kira mulai dari aku masuk SMA, kalau sekarang gampang banget kepancingnya. Misal abang aku atau ayah aku ngelakuin kesalahan atau lupa sesuatu. Terus mama biasanya bakal bilang, kan dek semua laki-laki gak muda gak tua mah sama aja. Kalau udah dapet enaknya mah udah lupa. Emang cuma mau enaknya aja. Atau enggak, makanya dek kamu jangan percaya janji laki-laki. Mulut mereka tuh manis pas lagi ada maunya aja. Kalau udah dapet mah kita jelekin lagi. Yang bagus mereka aja terus. Itu kira-kira ibu lu ngomong kayak gitu gak nadanya? Gak ya? Gue biar bedain aja mana baca email dan suara ibumu ceritanya. Dan masih banyak rangkaian kata-kata buat jelekin laki-laki yang lain. Pokoknya mama selalu ngedoktrin aku untuk nggak terlalu percaya sama laki-laki dan katanya lebih baik milih laki-laki yang mencintai kita daripada kita yang mencintai gitu. Wow, ribet sekali ya mamamu ini. Gue nggak kenal, gue bilang mama lu ribet lagi. Aku paham bang, mama ngomong gitu pasti karena peduli sama aku yang notabene anak perempuan satu-satunya. Bungsu pula. Mama juga pasti gak mau aku sakit hati atau ngerasain apa yang mama rasain. Iyalah mama mau ngomong gitu pasti karena peduli. Gak mungkin dong mama ngomong gitu karena mau aku jadi punya trust issue sama laki-laki. Tapi sedikit banyak omongan mama emang berpengaruh sama hubungan aku sekarang. Tiap Emas ngomongin nikah dan masalah keluarga di masa depan, aku selalu bilang kalau sekarang belum waktunya ngomongin itu. Bukan berarti aku gak mau serius sama Emas, tapi aku gak mau Emas jadi bikin janji-janji ke aku. Karena aku pasti ingat pesan mama kalau janji laki-laki itu selalu manis. Aku gak mau Emas jadi bikin janji-janji manis dan jadi laki-laki kayak yang mama omongin. Aku sama Emas beda 7 tahun bang, jadi Emas emang udah ada rencana mau ketemu orang tua aku dan ngelamar aku kalau nanti aku udah lulus. Sekarang aku masih semester 6 sih. Ya belum tentu juga aku masih sama Emas pas aku lulus. Doain aja ya bang, semoga langgeng. Amin. Aku gak pernah ngomongin masalah mamaku ini ke Emas. Yang Emas tahu, aku emang gak terbuka ke banyak orang dan teman cerita aku ya itu-itu aja. Apa perlu bang aku cerita ke Emas masalah mama ini? Menurut aku, jadi aku juga kan. Menurut saya perlu, tapi nanti aja kalau misalkan sudah di saat si laki-laki udah mau ngelamar banget atau udah mau ketemu orang tuamu banget gitu. Kalau sekarang kayaknya belum deh. Jadi pas dia mau ketemu banget ya, tapi ini aku mau cerita dulu soal mamaku bla 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 gitu. Ya kan, nantilah kalau emang udah bener-bener udah mau siap ke langkah selanjutnya. Apakah yang aku rasain sekarang termasuk trust issue bang? Atau mama aku yang emang punya trust issue? Kayaknya yang kamu rasain adalah terpengaruh oleh omongan mama kamu. Ya, karena menurutmu kan laki lu baik-baik aja. Lu malah yang selingkuh tadi lu ngaku. Jadi kecuali lu udah pernah disakitin sama cowok yang baik, taunya di belakang lu dia ngewe sama 600 triliun cewek. Nah, itu baru lu habis itu lu ada trust issue ke laki-laki selanjutnya. Kalau ini kan lu nggak ada. Jadi ya mungkin itu karena terpengaruh dari omongan mamahmu. Gimana ya bang aku nanggapin mama kalau nanti mama kasih nasihat lagi? Apa perlu aku ngomong ke mama kalau aku nggak nyaman atau aku kuatin kuping dan hati aku aja biar tambah kebal lagi? Kalau menurut materinya Adriano Colby, orang tua tuh udah melewati banyak hal, beda generasi sama kita, beda peradaban yang dilalui, beda masalah yang dilalui, jadi udah susah untuk mengubah pikirannya. Jadi iyain aja mungkin.
Jadi iyain aja lah gitu, dikebal-kebalin. Biasanya kalau mama ngasih nasihat itu aku cuma diem aja, soalnya ada yang bikin mama kepancing dan mama jadi emosi. Kalau aku jawab aneh-aneh malah jadi ribut. Betul, jadi iyain aja dulu lah. Makasih abang udah baca dan menanggapi masalah aku. Semoga Bang Gilang sehat selalu, senantiasa bahagia dan semakin diberkahi. Amin. Semoga buat kamu juga dan Mas dan mamahmu dan keluargamu semua. Oke. Udah ya. Terima kasih banyak sudah nungguin dan udah mau dengerin terus podcast Biar Lega yang tayang nggak tahu tiap kapan. Ini episode 62 akan segera gue upload, oke? Thank you very much. Sampai jumpa di episode berikutnya.